hujah dan pembela kebaikan bagi kita. Ya, semua ya, kualitas dan tinggi rendahnya pembelaan Al-Quran kepada kita tergantung bagaimana perhatian dan sikap kita dalam mensikapi Al-Quran di dunia ini. Ada yang sungguh-sungguh, ada yang biasa-biasa saja, ada yang sama sekali tidak mau peduli dengan Al-Quran. Nah, jadi kadarnya kalau nanti di akhirat sesuai dengan perhatian kita di dunia ini terhadap Al-Quran. Ya, karena Rasulullah sering memberikan targhib, ya, rangsangan kepada umatnya agar semangat dalam belajar Al-Quran, agar semangat membacanya, mempelajarinya dan mengamalkan, dan kalau punya kemampuan menghafalkan, menyebarkannya. Ya, maka Rasulullah SAW memberikan kabar-kabar gembira dengan perkataan beliau, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca oleh kalian Al-Quran, cuma perintah membaca saja, karena Al-Quran kelak akan datang memberi syafaat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Ya, ini dalam kondisi hanya sekedar membaca saja sudah akan menjadi pembela kita nanti di akhirat. Nah, dan juga Rasulullah sering memberikan rangsangan-rangsangan tentang Al-Quran ini, ya, khairukum man ta'allama Quran wa 'allamahu, kata Nabi, sebaik-baiknya kalian orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Beliau juga memberikan rangsangan dalam riwayat yang lain, masalul mu'min, ya, alladzi yaqra'una Al-Quran kamathali ahrujah, permisalan orang beriman yang dia membaca Al-Quran sebagaimana buah ahrujah. Buah ini, kata Nabi, baunya sangat wangi, rasanya sangat manis. Ini gambaran orang yang beriman dan membaca Al-Quran. Diumpamakan Nabi, buah yang rasanya sangat manis, baunya sangat wangi. Orang mukmin yang membaca Al-Quran. Adapun orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, kamatsali tamr, maka perumpamaan mereka sebagaimana kurma, rasanya manis tapi tidak ada baunya. Ya, Bapak kalau makan kurma manis kan, tapi dengan cium-cium tidak ada baunya, tidak baunya nggak enak, juga tidak harum, nggak ada baunya itu kurma. Ya, tapi rasanya manis. Itulah gambar orang beriman yang tidak membaca Al-Quran. Nggak punya bau karena nggak ada Al-Quran di situ. Tapi manis karena iman. Orang ini nggak bau, tapi ketika kita mau amalah, masya Allah, orangnya amanah. Kalau bicara nggak pernah dusta, suka nolong saudaranya, ya, ringan tangan untuk membantu saudaranya. Orangnya masya Allah. Cuma sayang dia gak baca Al-Quran sehingga gak punya bau, tapi rasanya manis karena keimanannya menumbuhkan akhlak yang baik, perilaku yang baik. Masya Allah, karena iman itu seperti itu, ya. Orang muslim yang beriman dengan bagus akhlaknya, senang kita bergaul dengan mereka. Kalau bicara gak pernah dusta, kalau janji selalu menepati, ya, diminta tolong selalu menolong, murah senyum, masya Allah, manis. Cuma sayang dia tidak baca Al-Quran. Kalau dia baca Al-Quran, rasanya manis dan baunya wangi. Adapun orang munafik yang membaca Al-Quran seperti raihanah, kata Nabi, seperti minyak wangi. Wangi karena baca Al-Quran, Pak. Kita nggak tahu dia si munafik, kan di hatinya yang munafik. Tapi ketika dia baca Al-Quran bagus sekali, wangi juga baunya karena dia baca Al-Quran. Masya Allah, muji-muji, orang itu bacanya bagus, suaranya bagus, masya Allah, karena nggak tahu isi hatinya. Tapi jangan minyak wangi, jangan jilat. Manis atau pahit? Pahit. Ternyata kalau kita dekat dengan dia, muamalah, masya Allah, ngomong dusta, janji ngingkari, dipercaya khianat. Gak kayak bacaannya bagus, akhlaknya na'udzubillah, munafik. Cuma dia wangi karena dia baca Al-Quran saja, tapi rasanya pahit. Yang keempat, orang munafik yang nggak baca Al-Quran seperti pohon handolah. Buah handolah ini baunya busuk, gak enak, rasanya pahit. Ya, sudah munafik itu nggak baca Al-Quran, rasanya pahit, baunya gak enak. Itulah orang munafik yang tidak baca Al-Quran. Ambillah yang pertama kalau bisa, Bapak, ya. Ambillah yang pertama, wangi baunya dan rasanya manis. Ya. Dan tidak ada, saya sering katakan, Pak, ya, tidak ada istilah terlambat. Terlambat dalam kebaikan tidak ada. Ya. Karena apa? Karena yang terpenting endingnya,
akhirnya, Pak. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal itu kata Nabi tergantung pada penutupnya, khatimahnya. Ya. Lagi kita masih semangat belajar. Selagi masih bisa melangkah ya. Pokoknya jangan berhenti dalam belajar ya. Maksudnya belajar Al-Qur'an, belajar akidah dan yang lainnya. Karena itulah yang akan menjadi penuntut kita nanti di akhirat ya. Sampai di mana batas apa yang kita baca di Al-Qur'an, itulah nanti derajat kita di akhirat. Ya, karenanya terus belajar. Walaupun mengawali dari membaca yang baik ya, semampunya membaca sebisanya dari kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak berikan beban kepada manusia kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Kita orang Arab, kita ajam orang Arab. Kalau disuruh fasih sama orang Arab tidak mungkin bisa. Ya, apalagi kita sudah sepuh-sepuh baru belajar, mustahil bisa fasih. Ya, mustahil bisa fasih. Enggak mungkin bisa fasih. Lidah kita bukan lidah Arab. Ya, pasti ada sesuatu huruf-huruf yang kita tidak bisa fasih ya. Kecuali kalau sejak kecil mungkin bisa ya. Sebagaimana kita ngomong bahasa Inggris. Ya, bisa tapi tidak sefasih orang Inggris ya. Lidahnya beda, bilang R ya, beda. Sama orang Arab, roknya dengan roknya Arab sama roknya Jawa beda ya. Roknya Jawa lebih cenderung kepada ra, r ya. Ya, ra ya. Makanya sering ya kadang sesuatu dibaca ya lebih tipis padahal mestinya dibaca dengan tebal ya, karena memang latah Indonesia beda dengan latahnya orang Arab ya. Sehingga kalau mengalami sesuatu yang tidak fasih ya, itu insya Allah tidak apa-apa, berjalan saja terus belajar, karena Rasulullah mengatakan alladzi qara al-Quran wa huwa mahir fa huwa fi kiramatil bararah. Orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir ya, maka kelak dia akan bersama para malaikat-malaikat yang bararah, yang mulia. Adapun yang membaca dengan yata-ta yaitu terbata-bata, wa huwa alaihsyakun, dia sulit mengeluarkan huruf dari makhrajnya ya, dari huruf itu ada tempat keluarnya huruf, karena dia itu membacanya terbata-bata dan dia kesulitan untuk melafadzkan huruf keluar dari makhrajnya ya, kesulitan, dia tergagap-gagap kata Nabi. Wa huwa lahu ajrani, maka baginya kata Nabi diberi oleh Allah 2 pahala. Nah, lumayan kan? Lumayan diberikan 2 bacaan sulit. Qol bisa bilang qaf bisa tapi susah. Qol ya. Ain. Ampun Pak. Bisa kayak kesulitan, syak kata Nabi. Wa huwa alai syak, dia kalau sulit mengeluarkan huruf dari makhrajnya, lahu ajran, baginya 2 pahala. Subhanallah ya. Makanya terus belajar ya. Jangan sampai tidak bisa baca Al-Quran. Nanti rugi sekali ya, rugi sekali. Sudah sering saya sampaikan, karena 1 hurufnya diberi 10 pahala. Rugi kan Pak? Ya, rugi sekali. Coba panjenengan tuh bisa mendulang pahala dari baca saja sudah luar biasa. Dari mendulang dari membaca saja. Coba jenengan baca 1 surat saja. Ya. Al-Fatihah itu jenengan hitung berapa huruf coba. Tinggal gantikan 10 coba. Ya. Nah, kan rugi kalau tidak bisa baca Al-Qur'an, ya. Rasulullah mengatakan orang-orang yang membaca Al-Qur'an ya, man qara'a harfan bi kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Siapa yang baca kitab Allah Al-Quran, maka kata Nabi itu hasanah, itu kebaikan. Artinya apa? Dia baca nggak mudeng maknanya, nggak mudeng tafsirnya, apalagi nggak mudeng artinya, tapi dia baca itu sudah hasanah, kata Nabi, sudah kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalha, dan kebaikannya dilipatkan 10, nggak main-main. Ya, kebaikannya dilipatkan 10. Aku tidak katakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1, lam 1, mim 1, alif lam 3 huruf, 30 baik pahalanya. Ya, coba bismillahirrahmanirrahim. Sudah berapa huruf itu? Ya. 19 kali 10 aja. Ya, coba nambah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim
Maliki yaumiddin sudah berapa huruf itu? 40 lebih, 50 lebih, 50 kali 10 sudah berapa? Sudah pahalanya. Coba kalau baca 1 juz, subhanallah ya, bisa mendulang pahala dari baca saja. Apalagi jenengan mau belajar, ya, mau datang di majelis ilmu, mengkaji Al-Quran, khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baiknya kan orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, sudah tambahan lagi pahalanya. Apalagi jenengan mampu menyampaikan kepada yang lainnya. Subhanallah. Ya, jadi itu kita hanya bisa mendulang pahala dari Al-Quran sudah banyak sekali. Bagaimana ruginya kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran? Nah, jadi begitu ya. Nah, kemudian kata beliau, jadi Al-Quran akan juga jadi hujah kebaikan, fungsinya sebagai hidayah. Apabila kau mengamalkannya, jadilah Al-Quran sebagai hujah kebaikan padamu kelak pada hari kiamat. Wa in taraktahu, jikalau kalian meninggalkan Al-Quran, meninggalkan maknanya enggak mau baca, enggak mau pelajarinya, acuh-acuh dengan Al-Quran, enggak mau kenal dengan Al-Quran. Apabila kau meninggalkan, sara hujatan alaik, maka Al-Quran sebagai argumen kejelekan kelak bagimu. Walaysa laka udur fi adamin amal bima jaa fil Quran, dan tidak ada bagimu alasan, udur, enggak ada udur ya untuk kau tidak beramal dengan Al-Quran yang datang kepadamu. Kenapa? Li'anal Qur'ana jaa, karena Al-Quran telah datang kepadamu. Fahuwa yutla fil masajid, dan Al-Quran dibaca di masjid-masjid. Ya, terdengar Al-Quran dibacakan di masjid, di majelis-majelis masjid, ada kajian-kajian Al-Quran, terdengar suara-suara mereka membaca Al-Quran, para mubalik, para ustaz, para kiai, ya, para penyampai-penyampai Al-Quran, mereka membacakan Al-Quran di masjid-masjid, ya, fil majalis, di majelis-majelis, wa fil ida'at, pada siaran-siaran radio, televisi atau yang lainnya. Wa aidan al-Qur'an musayyarun likulli man yuridu ta'allumu, dan lebih-lebih juga Al-Quran dimudahkan bagi siapa yang ingin pelajarinya, enggak sulit ya, belajar gratis ya. Hada min iqamatil hujjah ala nas, maka ini merupakan tegaknya hujjah bagi manusia, sehingga enggak ada udzur, enggak ada alasan orang itu tidak beramal dengan Al-Quran. Fala tazal tara al-mushaf, dan engkau selalu melihat Al-Quran. Di mana-mana bisa lihat Al-Quran kan Pak, di toko-toko buku ya, di masjid-masjid kita sudah melihat Al-Quran. Di Mekah dan Madinah sekarang sudah banyak disiarkan di televisi-televisi. Kita bisa melihat setiap hari mushaf Al-Quran. Wala tazalu tasma' al-qari, dan kau sering mendengar orang-orang yang baca Al-Quran di murotal-murotal, di siaran-siaran dan yang lain-lainnya. Wala tazalu taqra'u anta, dan tuqra'u anta, dan sering kali Al-Quran dibacakan kepadamu. Faqad balagaka Al-Quran, sungguh Al-Quran telah datang kepadamu. Falaisa li ahadin udur yaumal qiyamah an yaqul ma alimtu wa ma balaghani syai'un. Maka kata beliau, tidak ada alasan bagi siapapun nanti pada hari kiamat untuk mereka berkata, aku tidak tahu, belum sampai kepadaku sesuatu, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah berfirman, qad kanat ayatin tutla alaikum fakuntum ala qaumikum tanqisun, kata Allah, sungguh ayatku telah dibacakan kepada kalian, fakuntum ala qaumikum, namun kalian berpaling ke belakang, tidak mau mendengar. Bahkan kalau ada pengajar Al-Quran dia lari, sholatnya masih mau, maghribannya masih mau, tapi kajiannya lari ya, masih mau sholat, mau lumayan, tapi kajiannya dia nggak mau. Karena di situ dibacakan Al-Quran ya. Allah mengatakan wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbi tsumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Siapakah yang paling zalim, kata Allah. Wa man adlam, siapakah yang paling zalim mimman dzukira bi ayati rabbi, daripada orang yang disebut dibaca padanya ayat-ayat Allah, tsumma a'rada an, kemudian dia berpaling menjauh darinya. Sudah ngerti ya. Di situ ada majelis-majelis Al-Quran, dibacakan ayat-ayat Allah, sudah ngerti, tapi dia a'rad, dia berpaling. Apa kata Allah? Innal mujrimina muntaqimun. Allah sebut dengan mujrim, pendosa. Disebut dengan mujrimin, para pendosa-pendosa itu akan mendapatkan azabnya nanti di akhirat. Ya. Nah, karenanya
hati-hati. Jangan kita menjauh dari majelis-majelis yang diajarkan padanya kitabullah Al-Quran. Ya. Fal Qur'anu hujjatul laka in amilta bih, maka Al-Quran akan menjadi hujjah kebaikan bagimu jika kau mengamalkannya. Au hujjatun alaik, atau hujjah kejelekan dan bahaya bagimu in taraktahu wa lam ta'mal bihi, kau akan menjadi hujjah kejelekan Al-Quran jika kau meninggalkannya dan tidak beramal dengannya. Itu apa? Keadaan Al-Quran. Dan kehinaan jamaah yang saya muliakan itu bukan cuma di dunia. Kehinaannya berlanjut sampai alam barzah, sampai akhirat. Ya, jadi kehinaan orang-orang yang berpaling dari Al-Quran itu bukan cuma di dunia, Pak. Nanti berlanjut di alam barzah dan terakhirnya berlanjut di akhirat. Dalilnya di surah apa itu? Toha, kalau nggak salah ayat ke-124. Allah menyatakan, ya, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Allah mengatakan, apabila telah datang kepadamu petunjukku, hudan, petunjuk hidayahku, yaitu Al-Quran, maka siapa yang berpegang dengan Al-Quran petunjukku, fala yadhillu wa la yashqa, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Kata Ibnu Taimiyah, tidak sesat maknanya di dunianya enggak akan sesat, tidak celaka di akhiratnya. Sebaliknya, wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari peringatanku, dari Al-Quran, perhatikan ancaman Allah. Satu, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, baginya penghidupan yang sempit. Penafsirannya ada dua ya. Penghidupan yang sempit adalah di dunianya mereka bukan sempit materinya, Pak, tapi sempit hatinya. Karena orang-orang yang berpaling dari Al-Quran tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan hatinya. Orang-orang yang berpaling daripada Al-Quran tidak akan pernah bahagia hatinya. Beda dengan orang-orang Islam yang mereka menerima Al-Quran, menerima syariat, hati mereka lapang. Ya. Allah mengatakan, wa man yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah menginginkan hidayah kepada seorang, Allah akan jadikan dadanya lapang menerima Islam. Wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dhayqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Adapun orang-orang yang sesat, kata Allah, Allah jadikan hatinya, ya, hatinya adalah sempit dan sesat sebagaimana orang yang naik ke langit. Kita maklumi orang yang ke langit akan semakin kekurangan oksigen. Bisa digambarkan dan dibayangkan orang yang hidup di tengah-tengah sesuatu tempat yang kekurangan oksigen, maka dia akan tersendat-sendat dan tersentak-sentak nafasnya. Itulah gambar orang-orang ketika di dunia tidak kembali kepada Al-Quran. Dia kata mereka banyak harta, punya kekayaan, maka nggak pernah membawa kepada kebahagiaan. Tatkala mereka berpaling daripada Al-Quran. Di dunia ma'isyatan dhanka. Kemudian penafsiran kedua, ma'isyatan dhanka, penghidupan sempit, artinya tatkala dia meninggal, tanah kuburnya akan menyempitkan dirinya sehingga menghantam dan menghancurkan tulang-tulang belulangnya. Sehingga di alam barzah dia akan mendapatkan sesaknya kuburannya. Sempit di alam barzah, disiksa dengan siksa kubur. Di dunia enggak bahagia, di alam barzah disiksa. Yang ketiga, di akhirat, di kelanjutan ayat. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, kata Allah, dan kami akan bangkitkan orang-orang yang berpaling daripada Al-Quran a'ma, matanya buta. Hina. Yang ketiga, di akhirat dibangkitkan dalam kondisi matanya buta. Dan buta ini buta betul-betul buta, nggak bisa melihat. Karena orang ini protes kepada Allah, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhanku, kenapa Engkau bangkitkan aku dalam kondisi mata saya buta? Wa qad kuntu basira, sementara dulu kami melihat. Ini mencoba berani protes sama Allah di akhirat. Apa jawab Allah? Kadzalik, yang demikian itu, atatka ayatuna, dulu tatkala di dunia datang kepadamu ayat-ayatku Al-Quran, disampaikan oleh para ulama, para ustaz, para mubarik menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, fanasitaha, kau melupakannya. Wa kadzalika yauma tunsa, maka pada hari pula kau dilupakan sebagaimana dulu kau melupakan Al-Quran. Hina di tiga alam. Di dunia enggak bahagia, di alam kubur disiksa, di akhirat matanya buta. Nauzubillah. Siapa ini, Pak? Orang-orang berpaling dari Al-Quran. Ya. Nah, waliyadzubillah. Maka tidak ada udzur, ya, untuk kita tidak belajar Al-Quran.
Kemudian yang terakhir, kullu nasi yaqdu. Kata Nabi yang terakhir, semua manusia itu yaqdu. Yaqdu itu berpagi-pagi pergi maknanya. Qada itu waktu pagi. Semua manusia itu bekerja, semua manusia itu beramal, pergi di waktu pagi. Ya. Yaqdu itu maknanya dhihabu sahbahan minal buyut, yaitu keluar di waktu pagi, dari rumah, itu maknanya yaqdu. Fanasu yakhrujuna minal buyuti awal nahar. Aina yadhhabun? Kata beliau, manusia itu semua keluar dari rumah mereka di awal siang, di waktu pagi. Aina yadhhabun? Kemana mereka pergi? Yadhhabuna ila amali. Mereka pergi menuju amal-amal mereka. Mereka pergi menuju pekerjaan-pekerjaan mereka. Imma bai'an, mungkin dia bisa menjual karena dia seorang penjual. Dia pergi dari rumah bekerja, dia sebagai penjual. Wa ima syara, atau dia membeli, dia seorang pembeli. Wa ima wadhifah, atau dia sebagai petugas, pekerja, pegawai kantor, pegawai pemerintah atau swasta. Wadhifah, dia sebagai pegawai. Laisa hunaka ahadun yajlisu fil baiti illa maridun aw nisa. Maka tidak ada yang di rumah seorang pun kecuali orang yang sakit atau para wanita. Amar rajul, adapun laki-laki, yakhruj, keluar, wala yabqa fil baiti, tidak tinggal di rumah, illa idza sara maridan aw haraman, kecuali tatkala dia sakit atau haram. Haram itu sudah sepuh, sudah pensiun, tinggal di rumah, sudah enggak bisa lagi kerja. Kecuali orang yang sakit atau haram sudah sepuh, dia tidak bisa lagi keluar. Tapi yang masih muda, dia semua keluar dari rumah, ya. Entah dia sebagai pegawai, penjual, pembeli atau apa saja, dia pasti keluar dari rumah. Wa khurujul abdi min baitihi, dan keluarnya hamba dari rumahnya, imma ayyuqahu fi syarr, bisa yang kepergian dia itu mengantarkan kepada kejelekan, wa imma yuqi'ahu fil khair, bisa juga usahanya dia keluar dari rumah itu mengantarkan kepada kebaikan. Kalau dia seorang pedagang, dia pedagang yang baik, pedagang yang beriman, pedagang yang jujur, maka usaha dagang dia menguntungkan di dunia dan menguntungkan pahala di akhirat. Maka usaha dia menyelamatkan dari api neraka. Kalau dia pedagang yang tidak baik, pedagang yang dusta, yang curang-nyuri timbangan, nyuri takaran timbangan, menipu pembeli dan yang lain-lainnya dari kecurangan dari jual beli atau jual beli dengan cara riba, maka dia telah mengusahakan kejelekan bagi dirinya, maka dia akan menjerumuskan ke neraka. Cuma ada dua di antara satu di antara dua. Apakah dia, kerjaan dia orang yang baik mengantarkan kebaikan, atau kerja dia jelek mengantarkan kepada kejelekan? Dia seorang pegawai yang beriman, pegawai yang amanah, tidak menipu negara, tidak korupsi uang negara, dia amanah dengan pekerjaannya, tidak korupsi waktu, enggak korupsi yang lain-lainnya. Ia pegawai yang amanah, maka pegawai dia mendapatkan upah dan mendapatkan pahala, sehingga usaha dia menguntungkan di dunia dan menguntungkan dia di akhirat. Begitu pula yang lainnya. Nah, maka keluarnya manusia dari rumah mereka hanya itu. Apakah akan mengantarkan kepada amal kebaikannya atau mengantarkan kepada amal jeleknya? Fa in dhahaba ila talabil ilmi wa ila fi'li ta'at fa innahu yaksibu khaira. Apabila seorang keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, kata panjenengan semua. Dari rumah tadi, sebelum maghrib panjenengan keluar rumah, niatnya untuk menuntut ilmu atau untuk mengamalkan amal-amal ketaatan, salat jamaah. Fa innahu yaksibu khaira, maka dia telah mengusahakan amal kebaikan bagi dirinya. Dia telah mengusahakan apa? Amal kebaikan yang kelak akan jadi hujah baginya kebaikan di akhirat. Jadi usaha yang dia lakukan. Wa idaba ila ma'asi was-sayyiati wasyururi wal fitan fa innahu yaksibu syarran. Namun apabila seorang keluar dari rumah untuk maksiat, untuk sayyiat, berbuat kejelekan, untuk syurur, berbuat kejahatan, wal fitan, bikin fitnah di tengah-tengah manusia, fa innahu yaksibu syarrun, maka dia telah mengusahakan amalan yang jelek. Fahuwa bi ghuduwi wa dhihabi min baitihi imma yadhaba ila khairin wa imma yadhaba ila syarrin. Maka kata beliau, maka berpagi-paginya manusia keluar dari rumah-rumah mereka, ya,
Ima bisa jadi dia pergi untuk kebaikan, bisa pula dia pergi untuk kejelekan. Itu makna apa? Kullu nas yaqdu, semua manusia itu bekerja. Ada kerjaannya mengantarkan kepada surga, ada kerjaannya mengantarkan ke neraka. Kalau kerjaan dia amal-amal ketaatan tadi yang saya jelaskan tadi, maka itulah dia telah mengupayakan kebaikan dan itu jalan ke surga. Dan apabila kerjaan dia kerjaan yang tidak baik, haram dan yang lainnya, berbuat dosa dan maksiat, maka kerjaan dia telah mengantarkan dia kepada neraka. Nabi mengatakan, fabai'un nafsahu, maka dia telah menjual dirinya. Famu'tikuha, maka dia bisa bebaskan dirinya dari neraka. Au mubikuha, atau dengan menjual dirinya dia telantarkan, dia jerumuskan dirinya ke neraka. Faminan nasi, maka sebagian manusia, man yuwaffiqihillahu, ada orang yang Allah berikan hidayah taufik, fayatiku nafsahu bil istighfar wa taubat wa ruju' ila Allah wa nadam. Ada orang yang Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya, kemudian dia bebaskan dirinya dengan dia istighfar, memohon ampun kepada Allah. Dia banyak istighfar, dia mohon ampun kepada Allah. Wa taubat, dia banyak-banyak bertaubat. Wa ruju' ila Allah, kembali kepada Allah. Wa nadam, menyesal atas perbuatan dosa yang telah dilakukan. Ada orang yang diberikan taufik oleh Allah sehingga mereka tidak larut dalam maksiat, dia segera bertobat, istighfar, mohon ampun kepada Allah, kembali kepada Allah, menyesal atas perbuatan-perbuatan dosanya. Itulah orang-orang yang mendapatkan taufik. Wa minhum man yarqanu ila ma'asi wa syururi wal fitani. Dan sebagian manusia ada yang condong kepada maksiat, ada yang condong kepada kejelekan dan fitnah. Maka famuqihu fayubiqu nafsah, dia telah menjerumuskan dan telah menenggelamkan dirinya, ayuhliku, atau membinasakan dirinya. Cuma ada dua tadi. Fal insanu fi khuruji fi shalah, maka manusia keluarnya mereka di waktu subuh ila amalihi, kepada amal-amal mereka, la yahlu min ahadi amrani, tidak akan pernah keluar di antara satu di antara dua. Keluarnya manusia di waktu pagi hanya ada satu di antara dua. Imma ayyuqtiqa nafsah, bisa jadi dia bebaskan dirinya dari neraka dengan amal saleh, wa imma yubiqwa, atau dengan amal jeleknya ia tenggelamkan dan binasakan dirinya ke neraka. Cuma ada satu di antara dua saja. Ya, cuma ada satu di antara dua. Usaha kita, usaha manusia, keluarnya dari rumah, apakah amal dia mengantarkan ke neraka atau mengantarkan ke surga. Itu makna setiap manusia menjual dirinya. Ada yang bebaskan dirinya dari api neraka, ada yang jerumuskan dirinya ke dalam api neraka. Fa'ala muslim, kata beliau di akhir-akhir membaca, maka kewajiban bagi seorang muslim ayatadzakar hada, untuk banyak merenungkan dan fikir tentang masalah ini. Maksudnya kita selama ini jamaah yang saya muliakan, kita tiap pagi keluar rumah itu apa saja yang kita upayakan? Apakah kita mengupayakan amal-amal yang baik sehingga mengantarkan kita ke surga, atau kita mengupayakan amal-amal yang jelek yang mengantarkan kita ke neraka? Hendaklah kita banyak tadabur, merenungkan tentang masalah ini. Ayyatahafadha fi khuruji wa dhahabi, dan hendaklah seorang itu selalu menjaga tiap kali dia keluar dari rumahnya, fayahfadha sam'ahu, dia jaga pendengarannya. Jangan keluar rumah diumbar pendengarannya, mendengar hal-hal yang haram, mendengar riba, mendengar namimah, mendengar kedustaan dan apa-apa yang tidak baik. Untuk kita dengar, jaga telinganya ketika kita keluar rumah. Wa basarahu, menjaga pandangan matanya, jangan diumbar pandangan matanya melihat yang haram. Tundukkan pandangan, selamatkan mata kita dari hal-hal yang haram. Wa jawarihahu, dan menjaga jawarihnya, kakinya jangan melangkah ke tempat yang haram, tangan jangan berbuat yang haram, dan semuanya jawarih kita jaga agar jangan melakukan tindakan-tindakan yang haram. Ya, dijaga semua. Ya. Kemudian kata beliau, liyakuna mimman aqtaqa nafsah, agar dia termasuk orang yang membebaskan dirinya dari api neraka. Amma idza lam yahfad hadal jawarih wa hadil a'dha fa innahu yakunu mimman awbiqa nafsah. Adapun ketika seorang tidak menjaga dirinya tatkala dia keluar dari bagian-bagian jasadiahnya, maka dia telah membinasakan dirinya, dia telah menjual dirinya kepada kebinasaan. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Kesimpulannya, fahad hadisun jami'ul li khisalil khair. Hadis yang kita baca dari kemarin Bapak Ibu yang saya muliakan mencakup pada hadis itu khisal atau perangai kebaikan. Masih kita ingat ya,
bagaimana keutamaan tasbih ya, subhanallah, bagaimana keutamaan alhamdulillah, salat adalah cahaya, sedekah adalah burhan. Itu sudah kita kaji dulu. Hadis-hadis yang kita baca kemarin semua adalah mengumpulkan perangai-perangai yang bisa mengantarkan kepada kebaikan dengan amal-amal soleh yang Nabi jelaskan, tapi juga menjadi muhadir min hisari syarr untuk kita juga berhati-hati dan waspada dari perangai-perangai yang jelek. Itu orang-orang yang usahanya menjerumuskan dunia ke neraka. Wa huwa minhajul 'azimun li muslim yasiru 'alaihi fi hayatihi. Maka itu merupakan jalan bagi seorang muslim agar dia di jalan menjalani kehidupan berjalan di atas ini. Kemudian yufakiru fi najati, dia selalu banyak tafakur, merenungkan dan berfikir tentang keselamatannya. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah, anjalalana majalan. Ya, kita bersyukur kepada Allah di mana Allah menjadikan kita itu majalan wasi'an li fi'il khair. Allah menjadikan apa? Pintu-pintu kebaikan itu banyak. Jadi di kali pembahasan kemarin Pak, kita bersyukur karena apa? Allah menjadikan pintu-pintu kebaikan yang mengantarkan ke surga itu banyak. Bapak bisa milih ya, kemarin bisa melalui sholatnya, as-sholat nur ya, bisa sedekahnya, sedekah bisa mengantarkan ke surga, sholat bisa mengantarkan ke surga, pedagang yang jujur bisa mengantarkan ke surga, guru yang baik bisa mengantarkan ke surga. Semua banyak jalan-jalan menuju surga, dan kebaikan Allah menjadikan pintu-pintu kebaikan telah luas. Wa idza tarafa al-'abdu dzanban ja'alallahu lahu majalan wasi'an litaubat. Dan apabila hamba terjatuh ke dalam dosa dan kemaksiatan, Allah pun membuka pintu-pintu taubat yang banyak. Pintu-pintu penggugur dosa sangat banyak, jalannya banyak Pak. Ada 5 pintu penggugur dosa. Ini semua karena rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang terjatuh ke dalam dosa. Allah beri 5 pintu pencuci dosa. Bisa dengan taubat ya, bisa dengan taubat, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wahai hamba-hambaku yang beriman, taubatlah kalian dengan sungguh-sungguh, Allah ampun dosa kalian. Bisa dengan istighfar, ya ibadi innakum tuti'una bil laili wa nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kalian salah keliru dosa siang malam, Allah adalah zat yang ampuni dosa semuanya. Istighfar kepadaku, aku ampuni dosa-dosa kalian. Yang ketiga, bisa beramal soleh. Bisa kita berbuat kebaikan, bisa sedekah, bisa amal soleh yang lainnya, karena kebaikan-kebaikan ini akan menggugurkan kesalahan. Innal hasanat yudhibun sayyi'at, kata Allah. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghilangkan kejelekan. Nabi juga mengatakan wa bi sayyi'ata hasanatan tamhuha. Iringilah kejelekanmu dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menggugurkan kejelekan. Yang keempat, bisa kita sahabat tatkala kena musibah. Itu juga bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Semakin besar musibahnya, semakin besar dosa yang digugurkan oleh Allah. Masya Allah. Kita bisa dapat ampunan dengan apa? Sahabat tatkala diuji. Ya, Rasulullah mengatakan, la tahzalu bala'u bil mu'mini wal mu'mina fi ahlihi wa malihi wa irdihi hatta yamshi fil ardi wa ma alayhi min khati'ah. Terus menerus musibah menimpa orang beriman, laki dan perempuan, diuji dengan hartanya, diuji dengan keluarganya, diuji dengan kehormatannya, sampai si mukmin dan mukminah berjalan di muka bumi tidak menyandang satu dosa pun. Karena musibah-musibah tadi diterima dengan kesabaran, membersihkan dosa-dosanya. Innal muslima ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala ada wala ghamin hatta syauqatu syakuha illa ta'ala yamin fatayahu. Tidaklah menimpa orang beriman dari kecapeannya, dari kesusahannya, dari kesakitannya, kesedihannya, sampai terkena duri, melainkan itu semua menjadi penggugur dan penghancur dosa dan kesalahan hamba. Insyaallah ya. Yang terakhir, kita bisa digugurkan dosa dengan apa? Dengan meninggalkan dosa-dosa besar. Tinggalkan khamar, tinggalkan judi, tinggalkan riba, tinggalkan semua yang kita kenal sebagai dosa besar, tinggalkan semua, jauhi semua. Dengan kita menjauhi dosa besar, otomatis dosa-dosa kecil kita hilang. Ya, Allah mengatakan intajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum. Ya, apabila kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang kami larang daripadanya, kami akan hancurkan dan hapuskan dosa-dosa kecil kalian, dan kami akan masukkan kalian ke surga Allah yang mulia. Perhatikan, ada 5 cara Allah membuka pintu-pintu ampunan bagi hamba yang terjatuh ke dalam dosa dan maksiat. Dibuka pintu yang luas, dan yang lebih bagus lagi, lebih rapat lagi, Allah ketika kita terjatuh ke dalam dosa nggak langsung diazab Pak, nggak langsung disiksa, nggak langsung diiqab, dibiarkan, ditunda, dikasih waktu agar dia menyadari dan bertobat. Ya kan?
habis maksiat apakah langsung diajar sama Allah, langsung diterima Islam? Tidak, kan dibiarkan saja, diberi waktu agar dia menyadari, agar dia kembali ke jalan yang lurus. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas hadis yang sangat bagus kita baca 3 kali pertemuan ini, kalau kita merenungkan sungguh-sungguh, maka di sana ada jalan-jalan kebaikan yang sangat banyak yang kita tinggal yang bisa mendulang kebaikan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji selama 3 kali pertemuan ini bisa mendatangkan manfaat bagi kita semua, dan kita bisa mengamalkan kandungan-kandungan yang terdapat dalam wasiat-wasiat Nabi yang mulia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang usaha kita dan ikhtiar kita mengantarkan kepada keselamatan kita dari api neraka, dan semoga kalau kita dipertemukan di jannah Allah bersama kaum muslimin yang lain. Demikian barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.